Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Charisma Salsabila Darmawan. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil program yang saya buat dengan judul Planning a Trip. Selanjutnya, sedikit biodata yang saya miliki tentang pengalaman dan pendidikan. Lalu berikutnya, peluang. Jadi peluang yang dimiliki murid di masa depan di bidang pendidikan, karir, dan perguruan tinggi, yang pertama ia menguasai bakat dan mengembangkannya di masa depan. Jadi kan zaman sekarang itu siswa yang pandai tidak hanya dilihat dari akademik saja, tapi juga dapat dilihat dari non-akademik. Jadi bakat yang dimiliki siswa itu adalah pandangan penting untuk menjadi siswa yang unggul. Lalu yang kedua, memiliki ilmu dan bakat akan menjadi incaran perusahaan. Kan perusahaan besar itu juga tidak hanya melihat seberapa besar nilai yang didapat siswa selama sekolah, tapi juga kemampuannya bagaimana agar bisa bekerja sama tim dan memberikan masukan atas kemajuan perusahaan yang ditempatinya. Berikutnya, masuk kampus favorit dengan nilai tinggi. Tentunya masuk kampus yang diinginkan itu pasti perlu memiliki nilai yang tinggi, tidak bisa melalui PTN atau bahkan mandiri. Peluang yang keempat yaitu membuka lowongan pekerjaan. Pasti tidak hanya satu orang saja yang memiliki sesuatu yang disukai, kan ada beberapa orang atau bahkan banyak yang menyukai hal yang sama. Jadi dengan membangun bakat yang dimiliki, pasti nanti ada saatnya orang lain itu membutuhkan jasa kepada orang yang telah belajar duluan gitu. Jadi itu bisa buka lowongan kerja, misalnya kayak tempat les atau kantor-kantor pelatihan. Berikutnya, fenomena atau fakta. Jadi fenomena yang terjadi di zaman sekarang yang berhubungan dengan bimbingan konseling yang lumayan sering terjadi itu kurangnya kemampuan memahami diri sendiri bagi siswa. Jadi pasti masih banyak sampai sekarang siswa yang belum bisa memahami dirinya sendiri. Dia juga nggak tahu bakatnya dan minatnya itu ada di mana. Jadi tujuan kita sebagai guru BK itu untuk mendorong siswanya membuka pikiran dan dirinya agar mengetahui kemampuannya. Lalu terlalu mengikuti alur kehidupan, jadi seringnya pasrah pada apa saja yang terjadi dalam hidupnya. Tidak memikirkan untuk dirinya sendiri ingin jadi apa. Itu kan jangan sampai kayak gitu. Terus selanjutnya guru BK dipandang sebelah mata. Jadi ketakutan siswa untuk berkonsul dengan guru BK itu karena dikira siswa itu yang bisa konsul itu cuma siswa-siswa yang bermasalah aja gitu kan. Nanti takutnya kalau masuk ruang guru BK malah dicap jadi siswa yang bermasalah gitu. Terus selanjutnya fenomena yang terjadi itu guru BK yang kebanyakan tidak bisa berbaur dengan murid dan memang hanya akan memanggil siswanya ketika bermasalah saja. Justru harusnya selalu perhatian dengan pendidikan muridnya, terutama kelas 12 yang pasti akan melanjutkan pendidikannya. Sebagai guru tuh harus posesif. Guru yang nggak bisa berbaur itu tuh malah buat siswanya jadi nggak nyaman, bingung kalau mau konsul pelajaran, konsul masalah atau lainnya gitu kan. Karena gurunya jarang berbaur, maka murid itu nganggep kalau guru tuh nggak peduli. Kerja guru BK tuh kan di belakang layar, jadi tuh kita tuh nggak bisa dilihat siswa, maka di lapangan kita juga harus bisa menjadi teman. Nah, mungkin kita bisa ngasih tahu kalau guru BK itu tuh bukan hanya sebagai guru bagi murid bermasalah, namun juga bagian penting dalam kebutuhan sekolah. So, bagaimana peran guru, bagaimana peran bimbingan dan konseling. Jadi, bimbingan konseling itu memiliki peran sentral dalam mengembangkan potensi siswa, mendukung perkembangan kognitif, sosial, dan kepribadian siswa. Nah, guru BK itu untuk keberhasilan siswanya itu juga sebagai motivator yang diharapkan mampu memberikan dorongan serta penguatan kepada siswa. Tujuannya itu untuk menumbuhkan potensi dan kualitas hidup siswa. Guru BK di sekolah juga bisa membimbing siswa untuk dapat melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap hal-hal yang dapat mengganggu prestasi siswa. Selanjutnya, goals. Goals yang pertama itu pribadinya bisa menguasai kemampuan. Jadi walaupun hanya menguasai salah satu dari sekian banyaknya kemampuan itu nggak apa-apa, agar siswa bisa setidaknya mengerti dan menguasai hal yang disukainya. Lalu bisa membantu sesama dan mengembangkan kemampuan yang sama. Jadi misal
kayak seorang ahli basket itu kan bisa memberikan pengajaran kepada siapa saja yang ingin mempelajari basket, misalnya kayak pas ekstrakurikuler gitu. Terus ada kakak kelas yang ada anggota baru adik kelasnya, itu kan bisa ngajarin adik kelasnya. Terus berikutnya menjadi sesuatu yang berguna dengan mengandalkan kemampuan. Contoh kecilnya aja saat menjadi guru muda yang bekerja di satu sekolah. Dan di perkuliahan pun masih banyak siswa yang pengen jadi guru. Seorang guru muda itu bisa mengadakan seminar kecil-kecilan untuk memberikan gambar kepada mahasiswa tuh tentang keadaannya di dunia sekolah tuh. Jadi mahasiswa tuh bisa mempersiapkan betul apa aja yang diperlukan ketika benar-benar menjadi guru di sekolah. Selanjutnya, menjual ya kepada publik. Nah, kan belajar sekarang itu tuh kan nggak hanya secara tatap muka aja, bisa dengan berbagai cara, misalnya kayak buat video yang isinya tentang pelajaran, terus kita diupload di YouTube, tuh kan bisa dapat uang. Terus bisa juga buat buku tentang pendidikan, itu dijual juga bisa menguntungkan. Berikutnya, program komprehensif untuk kelas 10 di sini saya membuat yang pertama membantu menganalisis siswa kelemahan dan kelebihan tentang dirinya. Jadi di mana sih bakat aku tuh, di mana sih kemampuan aku, dan mereka tuh harus tahu dulu sejak kelas 10. Jadi minimal mereka tuh bisa bertanggung jawab atas kemampuan yang mereka milikinya. Lalu program kedua saya mengajak siswa menanamkan mindset bahwa sedikit atau agar menjadi kebiasaan itu satu hal yang kenapa ya belajar itu tuh bisa buat orang males gitu. Nyata tapi kalau nggak belajar pun kita kalau susah gitu. Jadi belajar dikit aja itu nggak salah asal terus berkelanjutan. Terus program berikutnya saya membantu siswa mengumpulkan banyak sertifikat dengan lomba. Jadi sejak kelas 10, saya harap semua siswa tuh bisa mengikuti ekstrakurikuler yang diminati dan akan diikuti lomba. Tujuannya itu untuk melatih kemampuan, menambah pengalaman, dan juga bisa mengumpulkan sertifikat untuk kedepannya. Berikutnya, program untuk kelas 11, saya mengikuti lomba sesuai keinginan siswa. Jadi di sini tuh saya harap siswa tuh bisa merequest keinginannya tuh ikut lomba apa gitu kan, buat menambah pengalaman dia dan pembelajaran apa aja lomba yang mau dia ikutin gitu. Jadi bisa dicari mumpung belum tersibuk dalam belajarnya. Lalu program yang kedua membantu siswa mengumpulkan banyak sertifikat dengan lomba sama kayak 10 tadi. Jadi sertifikat tuh kayak tentulah di sini untuk dikumpulkan ya. Tujuannya kalau misalnya mau lamar kerja pun bisa jadi nilai tambah tersendiri gitu kan. Terus program berikutnya saya mengenalkan siswa tujuan setelah SMA. Jadi kelas 11 ini sudah harus bisa nih memiliki pandangan sedikit tentang kemana saja setelah lulus. Itu tuh disiapkan dari kelas 11 ini. Misalnya mau masuk kampus dan ikut jalur PTN, itu tuh nilainya harus bagus. Jadi itu harus disiapkan gitu kan. Terus program berikutnya saya buat studi rutin. Kita tuh beri pengarahan gitu kepada siswa bahwa hasil belajar ke depannya itu tuh akan bikin mereka tuh orang-orang yang sukses. Tidak hanya bakat, tapi ilmu juga perlu dikembangkan. Belajar perlu langsung seharian, tapi ya gini dikit-dikit tapi hari gitu kan. Terus program untuk kelas 12 di saya buat fokus belajar. Jadi kelas 12 ini diharapkan siswa itu mempunyai semangat belajar yang besar gitu kan untuk kedepannya, karena kelas 12 itu tuh masa-masa sekolahnya itu kan waktunya singkat. Terus program berikutnya saya buat mengarahkan siswa mencari tujuan pendidikan setelah SMA. Jadi kelas 12 ini tuh juga harus bisa punya tujuan kemana nih aku setelah lulus gitu. Nanti apakah aku mau perkuliahan, aku mau kerja, jadi itu harus punya pilihan gitu. Terus program berikutnya aku buat Expo Kampus dan Ghost Me. Jadi kelas 12 tuh bakal ngadain jalan ke kampus unggulan. Tujuannya tuh kan untuk mengenalkan dunia-dunia perkuliahan seperti apa, dan bakal mengenalkan juga dunia kerja seperti apa. Jadi tuh perusahaan-perusahaan mana yang ternama dipilih sekolah dan kita akan ngajak siswa ke sana gitu. Terus layanan BK,
layanan BK di sini untuk kelas 10, saya membuat form. Jadi ini tuh untuk program membantu menganalisis siswa kelemahan tadi, bakal ngasih form yang isinya tentang beberapa pertanyaan yang mengandung tentang bakat dan minat, juga kesukaan siswa dalam belajar di mana. Lalu layanan berikutnya saya buat layanan informasi. Ini untuk program mengajar siswa untuk menambah mindset bahwa belajar atau bodoh agar menjadi kebiasaan. Jadi karena kita berusaha memenuhi kekurangan sih dalam proses belajar, disampaikanlah berbagai informasi, dan informasi itu diharapkan bisa menjadi pembelajaran bagi siswa nanti. Lalu layanan berikutnya saya buat bimbingan klasikal. Ini untuk program membantu siswa mengumpulkan banyak sertifikat dengan lomba, dilaksanakan dalam bentuk pengajaran yang sistematis dalam ruang kelas. Jadi bisa memperoleh bahan dan pembahasan pokok tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan siswa. Terus untuk kelas 11 saya membuat layanan konseling perorangan. Ini tuh untuk mengikuti lomba sesuai keinginan siswa. Jadi siswa tuh bisa gitu konseling langsung tatap muka sama guru pembimbing, terus ngebahas permasalahan yang dihadapinya dan perkembangan dirinya. Jadi suatu bisa menerawang tuh keinginannya masa depannya gimana, jadi bisa dibicarakan dengan guru pembimbingnya masing-masing. Lalu saya buat layanan bimbingan klasikal sama dengan yang di kelas 10, membantu siswa mengumpulkan banyak sertifikat dengan lomba. Terus saya buat layanan berkolaborasi dengan wali kelas. Ini buat program mengenalkan siswa tujuan setelah SMA. Jadi itu kami memberikan materi yang akan dibahas kepada wali kelas. Tujuannya untuk mengenalkan sedikit tentang nanti itu loh setelah SMA kamu tuh dikasih dunia baru gitu. Jadi kita ngasih pandangan-pandangan masa depan kepada siswa gitu. Terus layanan berikutnya saya buat layanan penguasaan konten. Ini untuk program di rutin, jadi diberikan pengarahan agar membantu peserta didik itu menguasai konten tertentu gitu kan. Itu ada di mana bakatnya gitu. Terus untuk program kelas 12, layanan kelas 12 saya menggunakan layanan penguasaan konten sama untuk program fokus belajar. Lalu saya mengadakan seminar ini untuk program mengarahkan siswa mencari tujuan pendidikan setelah SMA. Jadi itu setelah kelas 11 itu punya sedikit lah pandangan tentang mereka lulusnya itu, nanti kita adakan seminar untuk memperkenalkan dunia pekerjaan dan perkuliahan itu agar siswa setelah lulus dan lepas dari tangan sekolah itu sudah bisa mandiri dan memilih tujuan hidupnya sendiri. Nah, lalu mengadakan studi tour itu untuk explore the campus dan ghost company. Itu setelah yakin siswa kan milih kemana gitu, nanti mereka tuh ngadain sebuah studi tour untuk menggunakan kampus dan perusahaan, kita kenalkan siswa, jadi nanti mereka bisa yakin atas pilihannya sendiri. Nah, pilihan diharapkan itu anak selalu didukung dengan apa yang sudah dia pilih dan diberikan arahan terbaik masyarakat setempat yang menjadi perwakilan tempat lomba supaya bisa membantu jalannya acara, setidaknya tidak mengganggu gitu. Terus dan sekolah supaya bisa memberikan respon yang baik dan memberikan apresiasi kepada muridnya. Misalnya tentang pengumuman kemenangan saat upacara agar yang lomba juga merasa bangga dan anak lain bisa motivasi. Nah, terus terakhir sampai di penghujung acara presensi saya berikan sedikit quotes, yaitu bila tidak ada bahu untuk Anda, setidaknya masih ada sedah untuk bersujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.